Dulu kalau keluar nggak bawa uang cash atau nggak bawa dompet, pasti panik banget kan? Nah, tenang aja, di zaman yang udah modern ini, sekarang tuh udah ada solusinya loh. Yuk kita simak lebih lanjut. Halo kakak, mau pesan apa? Ibu, aku mau pesen ayam bakarnya satu, sama es teh manis barbarnya satu, totalnya berapa? Es teh manis sama itu ya, jadi 27. Tapi bayarnya nanti aja deh, habis makan ya. Oke, Bu, makasih. Sama kakak. Sayang banget. Oh iya, gue belum bayar ya? Ki, gue lupa bawa dompet. Gue minjem uang dulu, bisa nggak? Hah? Bentar. Duh. Tenang. 2026, kamu masih nggak tahu Kris? Emang Kris apa sih? Sini, gue jelasin. Jadi, financial technology atau yang biasa disebut fintech adalah inovasi teknologi di bidang keuangan untuk mempermudah transaksi menjadi lebih cepat, praktis, dan efisien. Salah satu penerapan fintech dalam sistem pembayaran adalah KRIS. KRIS adalah standarisasi pembayaran dengan menggunakan metode kode QR dari Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. Nah, KRIS ini banyak banget menyatukan berbagai macam aplikasi pembayaran digital seperti OVO, Dana, ShopeePay, GoPay, dan mobile banking yang menjadi dalam satu kode tunggal. Nah, tenang aja, KRIS bebas admin kok. Nah, gimana? Kalian masih ragu nggak pakai kris? Kalau kalian masih ragu, yuk kita simak lebih lanjut. Kenalkan, nama saya Aditya Rahman, dipanggilnya Adit. Saya backgroundnya S1 FISIP Sosial Politik, dalamannya Hubungan Internasional. Kerja di awal di bank sampai sekarang di bank. Dari mulai BB, OCBC, sama sekarang di Danamon. Ini kan muncul, kalau nggak salah, mulai rame-ramenya itu pada saat pandemi COVID. Seingatku dulu. Nah, pada saat pandemi COVID, kita nggak bisa bank ditutup lah bahasanya. Sekalipun kita KTM juga kita ngeri-ngeri karena masih ada PSBB segala macam. Nah, kemudian mungkin ada satu perusahaan yang menciptakan kris itu tadi. Nah, kris itu kan memang supaya mempermudah dan efisien. Kita tinggal keluarin handphone, scan barcode, duitnya langsung berpindah tanpa kita harus ke bank dulu segala macam. Dan saya rasa penggunaan smartphone di Indonesia ya sudah banyak lah. Mungkin sekarang dengan karena adanya kris kita lebih takut kehilangan handphone ketimbang kehilangan dompet. Karena semua handphone itu udah pasti ada M-Banking, ada ya semuanya lah. Jadi kita mungkin lebih takut dengan kehilangan handphone itu. Kan masjid-masjid pun sekarang banyak di Kota Kamal juga udah pakai kris karena memang langsung terkonek ke bankingnya gitu sih. Dan di perbankan saat ini QRIS udah jadi nomor 1 setelah dulunya mungkin kartu kredit, kartu debit, sekarang mungkin udah 600 jutaan sekian mungkin, atau mungkin kalau penggunaan kris transaksi ya udah 600 sekian. Kemudian kalau merchant mungkin udah 63 jutaan merchant kali ya. Bohong banget kalau sekarang, bukan bohong banget sih ya, maksudnya hampir semuanya, setiap bahkan warung Madura pun udah pakai kris. Kris itu kan bisa terafiliat ke Dana, OVO, terus kemudian GoPay, ya banyak lah e-walletnya. Jadi ya semua tuh udah bikin kita simple. Kita mau transaksi, kita nggak perlu naruh dompet apa. Mungkin ada orang yang kriterianya saya nggak mau maunya cashless aja lah, ya udah bisa tinggal pakai kris gitu. Bahkan mungkin ya sekarang gara-gara kris kita semuanya jadi ketergantungan. Jadi udah nggak perlu orang narik-narik apa segala macem, lebih enak aja, lebih gampang. Kris ini juga membantu perbankan. Kenapa membantu perbankan? Karena transaksi berupa digital kita juga bisa dapat annual fee, keuntungan dari si transaksi. Semakin banyak kris bank tersebut digunakan, maka otomatis pencapaian penggunaan krisnya si bank itu akan mendapatkan annual fee, dan itu masukin jadi income-nya juga si perbankan. Dan makanya mungkin sekarang setiap perbankan mobile bankingnya dari tahun ke tahun pasti selalu udah langsung munculnya kris di halaman pertama. Nggak mungkin nggak. Mandiri, BCA, BJB, Danamon, OCBC, semuanya, semua perbankan pasti M-Bankingnya udah pasti langsung ada kris. Ya karena supaya mudah aja, tinggal masukin scan barcode, masukin PIN, selesai. Nah, tinggal tergantung itu. Bahkan mungkin kartu kredit, kartu debit kita nggak gunain ya karena
Kenapa? Pertama, kartu debit kita juga ujung-ujungnya mengeluarkan cost desain, cost magnet chip cardnya segala macam. Nah, bank juga ngeluarin modal. Tapi kalau Kris kan kita tinggal download software, udah bisa diakses semuanya. Dan kemudian transaksi banyak, kita dapat fee. Kita cuma ngeluarin 1.000, tapi kita bisa dapat 10.000, ya kita lebih pilih itu ketimbang kita harus mengeluarkan yang tadi tuh, harus cetak kartu segala macam, lebih repot. Jadi makanya sekarang perbankan juga udah nggak ada ya, bukan nggak ada ya, mungkin masih ada tapi tidak mengutamakan mau pakai kartu debit apa tidak gitu. Mungkin kayak gitu sih, lebih ke m-banking yang malah sekarang ditawarin. Mau bayar PBB, bayar pajak apa segala macam, tinggal scan doang. Jadi semuanya bisa apa ya, grafik transaksi di Indonesia ya bisa ketolong sekali dengan adanya Kris kayak gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak buat Kak Adit, ilmunya sangat bermanfaat sekali buat kita. Dan makasih udah ngeluangin waktunya. Makasih ya Kak. Banget ya. Oh gitu. Ya udah deh, gue bayar dulu ya.